Salam salam, saudaraku terkasih dimanapun saudara berada, God lovers. Bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Tema pada kesempatan kali ini adalah jangan takut, Tuhan besertamu. Nas dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudaraku terkasih, melihat murid-muridnya sedang dalam ketakutan yang begitu hebat, Tuhan Yesus pun menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yang menarik untuk diperhatikan adalah cara Tuhan Yesus menenangkan murid-muridnya. Ia tidak hanya memerintahkan mereka untuk tidak takut, tetapi mengawalinya dengan ucapan "aku ini". Nah, saudara-saudara, ya, kata "aku ini", ya, termasuk kata ego eimi, adalah merujuk pada atribut-atribut yang dimiliki oleh Bapa atau menunjuk pada hakikat Bapa, di mana Tuhan Yesus adalah manifestasi dari kehadiran Bapa itu sendiri. Saudaraku terkasih, ini sebagai penegasan bahwa hanya Dialah yang mampu dan sanggup menundukkan kuasa-kuasa gelap yang bermukim di perairan laut lepas. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Saudara bisa baca dalam Mazmur pasal yang ke-74 ayat 13 sampai 14. Saudaraku terkasih, meski demikian murid-murid tidak 100% percaya kepada Tuhan, alias ragu-ragu, saudara. Sehingga mereka pun meminta bukti. Ya, ini terwakili oleh pernyataan Petrus di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 28. "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus meminta bukti apakah dia benar-benar Tuhan dengan membolehkannya mendekat kepadanya dengan berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Saudaraku terkasih, kita percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat.
Dia adalah jalan dan kebenaran hidup. Dia Tuhan yang penuh kuasa. Namun begitu menghadapi situasi sulit, krisis, atau terpaan badai dan gelombang kehidupan, kita pun mulai terpengaruh. Iman menjadi goyah dan bahkan kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Saudaraku terkasih, tidak seharusnya kita merasa sendiri dan takut menghadapi gelombang kehidupan. Karena Tuhan itu dekat dan memperdulikan kita. Bahkan di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 8, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Karena itu berserulah kepada Tuhan dan perkatakan firman-Nya. Roma pasalnya yang ke-10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku terkasih, ingatlah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Saya pun demikian, merasakan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Kadang saya berpikir, mengapa Tuhan tidak mengabulkan permintaan saya pada saat saya dalam pergumulan yang begitu berat. Namun pada akhirnya saya tahu, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dan tidak pernah akan terlambat. Saudaraku terkasih, inilah renungan singkat pada kesempatan kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau selalu mengasihi kami. Engkau terus membimbing kami. Tuhan, pakai kami lebih lagi Tuhan, dan Engkau kuatkan hati kami agar kami bisa merasakan hadir-Mu lebih lagi Tuhan. Kami tidak akan merasa sendiri lagi Tuhan, karena Engkau selalu berserta kami. Terima kasih atas setiap penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. God lovers, dimanapun saudara berada, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman terkasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.